Shalom, terima kasih untuk waktu yang saya peroleh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas tentang pendidikan anti korupsi sebagai tugas UAS untuk mata kuliah evaluasi perencanaan dan pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, dampak masif korupsi. Korupsi memberikan dampak yang sangat luas dan merusak berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam ekonomi meliputi kurangnya investasi, meningkatnya biaya ekonomi yang tinggi, dan terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Dari sisi sosial, korupsi menciptakan kesenjangan sosial yang semakin melebar, menurunkan kualitas pelayanan publik, dan menimbulkan ketidakadilan. Dampak politik mencakup menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, melemahnya legitimasi institusi negara, dan terhambatnya program demokratisasi korupsi. Juga merusak tatanan hukum dengan menciptakan kultur impunitas dan melemahnya supremasi hukum. Yang kedua, nilai dan prinsip anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi mencakup kejujuran sebagai dasar integritas dalam setiap tindakan, transparansi dalam keterbukaan informasi dan proses pengambilan keputusan, akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban atas kewenangan yang dimiliki, dan keadilan dalam memberikan hak yang sama kepada setiap warga negara. Prinsip anti korupsi meliputi supremasi hukum yang menjamin kepastian hukum, partisipasi masyarakat dalam pengawasan, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas tanpa kepentingan pribadi. Nilai-nilai ini harus menjadi fondasi dalam membangun budaya anti korupsi. Yang berikut, upaya pemberantasan korupsi. Upaya pemberantasan korupsi dilakukan melalui 3 pendekatan utama, yaitu pencegahan, penindakan, dan pendidikan. Pencegahan dilakukan melalui reformasi sistem administrasi, peningkatan transparansi, dan penguatan sistem pengawasan internal. Penindakan melibatkan proses hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi melalui lembaga penegak hukum seperti KPK, kejaksaan, dan kepolisian. Pendidikan anti korupsi bertujuan membangun kesadaran dan mengubah mindset masyarakat untuk menolak praktik korupsi. Pendekatan ini harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan untuk mencapai hasil yang optimal. Yang berikut, gerakan kerjasama dan instrumen internasional pencegahan korupsi. Indonesia aktif dalam kerjasama internasional melalui berbagai konvensi dan organisasi. United Nations Convention Against Corruption menjadi instrumen utama yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Kerjasama region dilakukan melalui ASEAN, Asia Pacific Economic Cooperation, dan ASEAN Development Bank. Instrumen internasional lainnya meliputi Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions dari OECD. Kerjasama ini memfasilitasi pertukaran informasi, bantuan hukum timbal balik, dan harmonisasi standar pencegahan korupsi antar negara. Gerakan kerjasama dan instrumen nasional pencegahan korupsi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang gerakan kerjasama dan instrumen nasional pencegahan korupsi. Di tingkat nasional, Indonesia memiliki kerangka kelembagaan yang komprehensif. Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga super body yang fokus pada pencegahan dan penindakan korupsi. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berperan dalam reformasi birokrasi. Inspektorat Jenderal di setiap kementerian atau lembaga dan menjaga pengawasan internal. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mengawasi keuangan negara. Koordinasi dilakukan melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang melibatkan seluruh stakeholder pemerintah dan non-pemerintah. Berikut tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan.
Regulasi tentang tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undang ini mengatur berbagai bentuk korupsi seperti kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Sistem pembuktian menggunakan pembuktian terbalik terbatas, di mana terdakwa harus membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan hasil korupsi. Ancaman pidana berkisar dari pidana penjara minimal 1 tahun hingga maksimal 20 tahun, serta pidana denda dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Yang berikut perkembangan tindak pidana korupsi. Perkembangan korupsi di Indonesia mengalami evolusi dari masa ke masa. Pada era Orde Baru, korupsi lebih bersifat sistemik dan terstruktur. Pasca reformasi tahun 1998, muncul kesadaran untuk memberantas korupsi dengan pembentukan lembaga-lembaga anti korupsi. Pola korupsi berkembang dari yang konvensional menjadi lebih sophisticated dengan memanfaatkan teknologi dan skema yang kompleks. Modus operan korupsi meliputi markup anggaran, pengelubungan proyek, suap dalam perizinan, dan manipulasi tender. Saat ini korupsi yang merambat ke sektor digital dengan munculnya cyber corruption and money laundering melalui cryptocurrency. Korupsi dan pelayanan publik. Korupsi dalam pelayanan publik menjadi permasalahan yang langsung dirasakan masyarakat. Manifestasinya berupa pungutan liar, pencalonan, dan diskriminasi pelayanan. Dampaknya sangat merugikan karena mengurangi kualitas pelayanan, meningkatkan biaya yang harus ditanggung masyarakat, dan menciptakan ketidakadilan akses terhadap pelayanan publik. Upaya perbaikan dilakukan melalui reformasi birokrasi, digitalisasi layanan publik, implementasi sistem pelayanan satu pintu, dan penguatan pengawasan masyarakat. Survei kepuasan masyarakat dan sistem pengaduan menjadi instrumen penting untuk mengukur dan memperbaiki kualitas pelayanan publik. Yang kesembilan, yang terakhir, mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi. Mahasiswa memiliki peran strategis sebagai agent of change dalam pencegahan korupsi. Sebagai generasi terdidik, mahasiswa diharapkan menjadi pelopor gerakan anti korupsi di kampus, di masyarakat, ataupun dimanapun. Peran mahasiswa meliputi pengawasan kebijakan publik, advokasi untuk transparansi dan akuntabilitas, pendidikan anti korupsi kepada masyarakat, dan penelitian tentang korupsi. Mahasiswa juga berperan dalam membangun budaya anti korupsi melalui organisasi kemahasiswaan, gerakan sosial, dan aktivisme. Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab mengintegrasikan pendidikan anti korupsi dalam kurikulum dan menciptakan lingkungan akademik yang berintegritas. Mahasiswa harus memulai dari dirinya sendiri dengan menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari dan menolak segala bentuk praktik korupsi sekecil apapun. Sekian dan terima kasih. Thank you. Jangan lupa seruput kopi.